semua, balik lagi di Tanya Aku Yuk. Jangan lupa subscribe dan nyalain di lonceng kalian ya. Ting ting. Hui, mau tanya dong. Yeah. Untuk keluarga tuh budgetingnya gimana ya? Jadi gue banyak lah yang berkeluh kesah ya. Teman-teman gue yang baru-baru nikah gitu. Kan sebelumnya mereka mungkin terbiasa dengan budgeting sendiri atau hidup waktu masih single gitu. Ketika menikah tuh apa aja sih yang perlu kita budgetin dan gimana caranya supaya budgetin rumah tangga tuh bener gitu, pas. Oke. Thank you. Thank you, Chart. So, budgeting rumah tangga itu adalah pastinya pengelolaan keuangan untuk kebutuhan keluarga sehari-hari. Nah, itu tuh ada beberapa komponen yang kita harus susun nih secara anggaran rumah tangganya nih, Chart. Yang pertama, kebutuhan pokok. Itu sekitar 50-60% dari pendapatannya kita. Okay. Apa aja tuh? Ada makanan dan minuman gitu ya. Jadi belanja harian atau mingguan untuk keperluan dapur. Yang berikutnya ada transportasi. Jadi ada biaya bensin, transportasi umum, atau cicilan kendaraan. Ini berarti jatuhnya di 50% itu ya? Ya, jadi in total. Nah, tagihan bulanan tuh ada listrik, air, gas, internet, telepon. Itu masuk di tagihan bulanan. Ada tempat tinggal tuh ada kalau misalnya yang masih punya cicilan KPR atau sewa rumah. Nah, pajak rumah atau biaya perawatan jika rumah sendiri. Pastinya kan kadang-kadang kalau rumah suka ada bocor-bocor ya, Cot ya. Nah, yang berikutnya adalah pendidikan anak. Uang sekolah, buku, kegiatan tambahan. Nah, tadi kan makanya kan di episode gue yang sebelumnya yang tentang sekolah, untuk budgeting sekolah, kan gue bilang budgeting sekolah itu sekitar 10-20% kan, Cat. Betul. Ya, jadi kalau tadi ini 50-60 udah makan lumayan. Udah gitu makan kan. Ya 50% dari 50% penghasilan kita ya, dari dengan total penghasilan semua kita, ini ya. total, gitu. Nah, yang kedua adalah tabungan atau investasi. Nah, itu tuh kita boleh lakukan sekitar 20-30%. Jadi ya ingat lagi tuh dana darurat idealnya 70% tuh ya, berarti Iya. nih dari total income nih baru poin kedua. Betul, idealnya tuh 3-6 bulan, Cap. Oke. Dari pengeluaran rutin. Nah, investasi kan kita bisa semua teman-teman nanti belajar di reksadana, saham, obligasi, tabungan pendidikan anak, gitu kan. Kemudian tabungan jangka panjang, Cat. Iya. Ya, persiapin pensiun kita, terus rencana besar, misalnya kita mau beli rumah kedua atau modal usaha. Gitu. Nah, yang ketiga adalah cicilan atau hutang itu maksimal 30%. Jadi kayak tadi kan di komponen yang di atas tuh yang nomor 1 kan ada cicilan hutang tuh, KPR, kendaraan, atau cicilan lainnya. Nah, itu diatur-atur lah, maksimalnya 30%. Berarti kalau misalkan 5 juta cicilannya nggak boleh lebih dari kurang lebih nggak boleh lebih dari 700.000 ya? 700.000 Iya. Enggak lah. Itu 10%. 10% kan 5 Iya, juta iya. ya 10%-nya Nggak boleh lebih dari 2 juta lah ya. ya kurang lebih 2 juta sih. Iya. Ya. Jadi total cicilan itu ya idealnya itu tidak lebih dari 30% dari pendapatan kita. Oke. Ya. Lebih baik tidak ada hutang lah ya. Betul. Gitu. Kayak editor kita nih. Asik. Tetap lah, Cap, masih ada hutang. Editor kita ada cicilan nih si Mas Abel. Oh, keren banget ya. Mau dong Mas Abel, ajarin. Asik. Nah, yang keempat, kebutuhan sekunder itu 10-20%. Yang tadi tuh kita ada budgetin liburan, rekreasi, kemudian
belanja pribadi, kegiatan sosial, misalnya kita mau donasi atau arisan, dan kegiatan komunitas. Nah itu masuknya di 10-20% tuh, Ca. Oh, gede juga ya. Ya kalau nggak mau gede ya 10% lah. 5% ya boleh juga. Ya makanya tergantung budget secara keseluruhan. Tergantung karakter rumah tangganya juga berarti ya. Betul. Ada yang mungkin dia pengen budget sekundernya 40% ya terserah aja. Ya terserah aja, bisa juga. Dia tipenya yang give ke others-nya besar, atau ada kebutuhan yang mendesak untuk bantu orang gitu kan, mau kan. Gitu. Yang penting ada komunikasi sama pasangan kita gitu. Jadi jangan kayak kita diem-diem deh karena kita ngebantu keluarga kita, dan kita nggak kasih tahu nih dananya habis ke sana gitu. Kan jadinya hubungannya ribut ya, Cak. Betul. Yang kelima, biaya kesehatan dan asuransi itu 10-15%. Jadi kan ada asuransi kesehatan, itu kan kita bisa juga pakai bayar premi BPJS atau asuransi swasta. Betul. Kemudian ada asuransi jiwa, itu untuk perlindungan keluarga. Jadi kalau terjadi sesuatu paling nggak keluarganya terlindungi kan. Betul. Dan bahkan biaya-biaya kayak nunggu di rumah sakit, Betul. biaya transportasi, keluarga yang nunggu segala macam itu juga biayanya lumayan loh itu. Betul. Di luar biaya medikasinya ya. Iya betul. Makanya emang perlu dianggarin sih. Terus obat-obatan kan, jadi dana untuk beli kebutuhan kesehatan yang mendesak gitu. Nah, yang keenam adalah dana tidak terduga. Kita tuh kalau setiap bikin anggaran, kita harus ada 5-10% lah kebutuhan yang mendadak. Kayak reparasi rumah atau kendaraan. Kayak barusan nih, kendaraan gue kan mau gak mau kan kena nabrak gitu kan. Gue sih nabrak. Itu asuransi nggak? Nah, puji Tuhan ada beli asuransi juga Yeah. sih. Jadi bukan diri aja yang diasuransikan, tapi kendaraan juga. Tapi di luar sana kan banyak kendaraan gue lah diasuransi daripada diri gue gitu. Nah jadi itu penting juga sih. Kemarin kalau nggak kepikiran, tadinya gue nggak mau perpanjang tuh. Gue nggak pernah klaim, jadi gue nggak mau perpanjang asuransi mobil gue tadinya, Cak. Cuman at the end of the day, udahlah kita perpanjang gitu. Kan nggak ada yang tahu ya. Terus kegiatan tak terduga seperti kayak undangan, pernikahan, atau acara keluarga itu kan kadang-kadang butuh dana ya, Cak ya. Kalau saudara-saudara kita ada yang merit gitu. Nah, jadi cadangkanlah dana cadangan untuk antisipasi kenaikan harga barang dan biaya tambahan lainnya. Ingat, Cak, tahun depan PPN naik. Terima kasih nih. Saya sudah ingatin. Ya pastilah semua ada barang-barang yang naik kan. Bagaimana kita harus kelolanya. Nah, jadi tips untuk mengatur budget rumah tangga itu pakai rumus 50, 30, atau 20, Cak. Jadi 50 untuk kebutuhan pokok, 30 untuk tabungan investasi dan cicilan, 20% untuk hiburan dan keperluan tambahan. Nah, yang kedua pisahin rekening. Jadi rekening utama untuk kebutuhan hari-hari, rekening tabungan atau investasi untuk jangka panjang. Dan yang ketiga adalah catat pengeluaran. Dan yang keempat, prioritaskan kebutuhan. Bukan keinginan. Oke, itu aja teman-teman. Thank you, Hun. Thank you, Cak.